ini apa nih Pak? Ini decoy. Jadi untuk pengelabuhan anti rudal. Jadi begitu nanti kita deteksi ada musuh, kapal mungkin akan menembakkan rudal, kita akan tembakan ini. Ada beberapa pilihan, Mbak. Dan namanya Charlie, confusion. Itu artinya kalau misalkan musuhnya kira-kira akan menembakkan rudal, kita akan tembakan ini. Dia akan membentuk suatu sasaran palsu. Rudal yang harusnya menuju ke kita, menuju ke sasaran palsu tersebut untuk mengelabui. Kemudian kalau misalkan kapal tersebut sudah menembakkan rudal, tapi rudalnya belum begitu menyampai kita akan dari PIT tadi ditembakkan seduction. Seduction itu artinya akan mengalihkan sasaran rudal tersebut. Nah, kemudian kalau rudal sudah kelihatan, kita akan memencet tombol yang menggunakan mode distraction, menghancurkan rudal tersebut. Di samping untuk anti rudal, ini juga bisa untuk anti kapal selam. Dia juga begitu diluncurkan akan membentuk sasaran sehingga kapal selam tersebut tidak mendeteksi kita, tapi mendeteksi sasaran buatan yang dihasilkan oleh CAF tadi. Kalau untuk yang di belakang kita ini apa nih Pak? Ini senjata andalan kita, rudal, peluru kendali, Pak. Rudal itu singkatan dari peluru kendali. Ya, ini rudal Exocet namanya. Ini bisa menembakkan sasaran di jarak 180 km. Jadi sekitar sini Bandung lah ya. Sini Bandung itu kena Mbak ditembak dengan ini. Wow. Iya, jauh. Oke. Pak Heri, bicara mengenai peran TNI Angkatan Laut ya. Mungkin ini banyak yang belum tahu Pak Heri. Sebenarnya apa saja sih upaya yang sudah dilakukan oleh Angkatan Laut kita untuk menjaga kedaulatan NKRI? Oke, terima kasih Mbak. Jadi sedikit saya ulangi mungkin ya Mbak ya, mengingatkan kembali bahwa tadi yang tak sampaikan di pengarahan para kru kapal kan, para anak buah KRI, bahwa di Undang-Undang Nomor 34 di pasal 9 itu kita punya 5 tugas pokok. Yang pertama adalah mempertahankan kedaulatan di matra laut. Itu yang kita laksanakan adalah kita dalam kondisi normal seperti ini kita melaksanakan patroli, Pak. Jadi setiap hari Angkatan Laut itu adalah sekitar 50 kapal di laut. Kita akan muter melihat melewati daerah-daerah yang mungkin rawan untuk penyelundupan, rawan untuk ada pelanggaran kedaulatan, rawan untuk bagaimana negara lain memanfaatkan potensi laut kita secara ilegal dan sebagainya. Itu untuk tugas yang pertama. Di samping itu dengan melakukan patroli tentunya kita selalu membangun Angkatan Laut. Membangun Angkatan Laut dalam hal ini adalah untuk kita mencapai Angkatan Laut yang modern. Modern itu artinya kita punya alat yang canggih, Pak. Seperti kapal ini cukup canggih, walaupun 2008, tetapi combat management sistemnya selalu kita upgrade mengikuti perkembangan. Termasuk juga senjatanya, ini senjata Exocet yang masih sangat ampuh di dunia. Kita membangun Angkatan Laut, kemudian juga kita melatih prajurit kita untuk profesional, sehingga setiap saat siap untuk melaksanakan tugas. Itu namanya kita membangun bargaining power. Artinya dalam menjaga keutuhan kedaulatan, kita membangun bargaining power agar negara lain segan kepada kita. Ini begitu. Jadi kita menjaga secara langsung 50 kapal kita di laut, kita juga mengembangkan Angkatan Laut yang kita cintai. Alutsista kita saat ini masih mencukupi, Pak Heri? Kalau mencukupinya tentunya kurang, Pak ya. Mungkin pernah dengar Mbak tentang MEF ya, Minimal Existence Force. Sampai dengan saat ini yang tahap kelima ya Mbak, kan memang belum mencapai itu. Tetapi tentunya memang itu kan sangat tergantung pada anggaran negara. Kita pahami betul itu, makanya kita juga beberapa hal kita lakukan. Di antaranya kita membangun sendiri kapal-kapal patroli kecil kita di kalangan-kalangan Indonesia itu untuk menutupi gap kemampuan kapal kita. Sudah pernah diajukan tapi Pak alutsista ini? Atau setiap tahunnya memang, ada pengajuan ya? Iya, ada pengajuan. Tapi kan keputusan untuk pembangunan kekuatan kan di Kementerian Pertahanan ya Pak ya. Tapi di samping di Kementerian Pertahanan, sekali lagi tadi kami juga melaksanakan perawatan kapal. Kami juga membuat kapal-kapal patroli sampai dengan patroli 60 meter panjangnya. Saat ini kita coba membuat mini corvette 70 meter panjangnya di kalangan Indonesia. Itu langkah-langkah internal Angkatan Laut untuk bagaimana kita menutupi gap kita dari kebutuhan yang seharusnya MEF terpenuhi namun belum, ya kita laksanakan itu.
Karena ya tadi itu ya Pak, anggarannya bukan hanya untuk pengadaan, tapi untuk perawatannya pun juga bisa dikatakan cukup besar ya Pak ya? Kami paham dari Mbak ya, di Angkatan Laut ini memang cukup mahal memang. Kita layar menggunakan bahan bakar. Iya. Bahan bakar kami ini satu etmal namanya. Itu satu kebutuhan bahan bakar satu hari itu sekitar 15 ton. 15 Satu ton kapal, untuk ya. satu hari tadi? Satu hari. Satu hari. Ya, dari pagi sampai pagi lagi Mbak ya, selama 24 jam. Nah, kalau kita belayar sekian hari kan juga numpuk. Sekian banyak bulan sekali. tadi malah ya Pak ya, bukan hari lagi. Dan ini real, ini tidak ada yang, nggak ada Angkatan Laut, Bapak Kasat sangat tegas, nggak ada namanya, apa namanya itu, penjualan BBM yang ilegal, nggak ada. Kita betul-betul real, bisa diukur, bervariasi memang. Di kapal segede gitu, segede ini minimal 15 ton per hari. Belum dalam maintenance-nya, ini kan besi yang setiap harinya di laut, karaten dan sebagainya kan, pastinya seperti itu. Alat-alatnya alat-alat yang sangat modern, elektrik, pasti butuh perawatan yang sangat mahal. Belum personilnya juga ya Belum Pak ya? personil pastinya. Untuk Belum logistik. namanya alat perang itu kan kayak modis ya Mbak ya. Setiap bulan ganti kan gitu. Ya kayak orang Harus selalu diperbarui selalu, ya Pak ya? selalu modis, selalu up to date. Oke. Gitu. Kalau untuk tantangan Pak, ancaman untuk kedaulatan Indonesia, terutama di perairan ini, sejauh ini apa yang terbesar? Saat ini yang paling banyak adalah ilegal pemanfaatan sumber daya di laut ya, mulai dari ikan, kemudian mungkin juga ada survei-survei negara asing kepada di wilayah kita, kemudian juga ada beberapa penyelundupan ya. Kami kan sering nangkap itu narkoba, terbesar kita pernah nangkap kemarin kan 179 kilogram apa itu namanya, kokain. Nah, kita pernah nangkap itu. Juga beberapa kali minuman keras. Di samping juga pengambilan ikan secara ilegal yang marak seperti itu. Karena artinya kan pembangunan kekuatan Angkatan Laut harus disesuaikan dengan ancaman yang ada ya Pak ya? Iya. Baik, seperti apa Pak untuk menyesuaikan kekuatan dengan ancaman tersebut? Ya tadi Mbak, kita berusaha sebanyak mungkin menghadirkan kapal kita di laut. Kita menghadirkan kapal di laut juga tentunya tergantung anggaran juga. Saat ini anggaran yang kami mampu untuk melaksanakan kegiatan mengoperasikan kapal di laut satu hari cukup untuk sekitar 50 kapal. Ya, tidak sampaikan bahwa kapal membutuhkan bahan bakar dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan semakin nanti ekonomi kita semakin bagus, insya Allah. Karena 50 kapal itu untuk mengelilingi wilayah kita tentunya masih sangat kurang. Itu kan kalau dari sisi alutsistanya ya Pak ya? Kalau dari sisi personilnya Pak, sudah mencukupi? Ya, dari sisi personil, sekarang ini Bapak Kasal membuat kebijakan untuk merekrut dari beberapa daerah biar adil Mbak ya. Jadi kita sekarang ada selain, kalau dulunya Angkatan Laut itu hanya dididik di Surabaya, di Komando Pendidikan Angkatan Laut Surabaya. Sekarang kita buka cabang lah gitu. Ada satuan pendidikan yang di Sorong, ada satuan pendidikan yang di Makassar, ada satuan pendidikan yang di Tanjung Uban. Nah ini di samping untuk kita segera memenuhi kebutuhan personil kita, pengawal alutsista kita juga untuk membuat keadilan. Artinya orang-orang Papua juga kita kasih tempat untuk nanti mendaftar jadi Angkatan Laut, dididik di sana. Orang-orang daerah Sulawesi ke sana dididik di Makassar. Orang-orang yang di barat, Sumatera, dan sebagainya, pulau-pulau kecil di Riau dididik di Tanjung Uban. Berarti sekarang personilnya pun juga lebih beragam ya Pak ya, dari 34 provinsi mungkin di Indonesia ya Pak. Kalau dulu hanya di Surabaya saja. Sebetulnya waktu pendidik di Surabaya pun juga dari berbagai macam. Tapi lebih sedikit mungkin ya. Mungkin potensinya peluangnya lebih sedikit. Ya, orang kan tidak begitu paham dari dana roti sana mau jadi Angkatan Laut kemana, mungkin nggak ketemu. Begitu kita kasih tahu bahwa sekarang ada satuan pendidikan yang di Sorong misalkan. Nah, mungkin dia akan melihat lebih dekat, lebih paham. Nah, sehingga harapan kita semua anak bangsa dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia punya peluang yang sama untuk menjadi pengawalnya TNI Angkatan Laut. Baik, Pak Heri, tadi kita sudah bicara mengenai diplomasi Angkatan Laut, mengenai KRI Frans Kasyepo juga, mengenai ketahanan kekuatan dari TNI Angkatan Laut. Saya juga ingin sebenarnya menggali lebih jauh mengenai sosok dari Pak Heri sendiri sebagai Wakasal kita, karena saya yakin juga banyak yang belum mengenal nih sosok Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut kita. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Heri, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetap di One on One.